Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, salam damai dan kebaikan untuk kita semua. Pada hari Minggu ini kita memasuki minggu biasa yang keempat. Sebelum saya membagikan permenungan saya mengucapkan selamat kepada 3 saudara yang telah menerima sakramen tahbisan imamatnya. Selamat kepada saudara Foster Tamba, saudara Kaisar Siombing, dan saudara Riko Simbolon yang hari yang lalu menerima tahbisan imamat. Semoga Tuhan menyertai pelayanan dan juga memberikan kebijaksanaan bagi para saudara untuk melayani Tuhan dari waktu ke waktu. Para saudara yang terkasih, saat ini kita memiliki banyak tokoh publik dengan visi dan misi mereka. Mereka mengutarakan visi dan misi mereka dengan otoritas mereka sebagai pemegang kekuasaan. Tetapi sedikit dari mereka yang berbicara dengan otoritas yang nyata. Pada akhir-akhir ini, kita baru mendengarkan pelantikan presiden baru dari Amerika Serikat, yakni Joe Biden. Dia berupaya ekstra untuk memastikan publik bahwa otoritas dan kejujuran yang diperlukan akan diterapkan dalam pemerintahan negaranya. Ada suatu ungkapan presiden baru yang begitu menarik kita renungkan. Dia berbicara demikian: kita tidak menjadi teladan kekuasaan, tetapi menunjukkan kekuasaan dengan teladan. Kata-kata ini patut kita pertimbangkan dan sangat berkaitan dengan bacaan-bacaan pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam Injil hari ini, yakni dalam Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28, digambarkan sebagai pembicara dengan otoritas. Apa yang dikatakan Yesus menjadi sesuatu yang mengejutkan dan sangat mengesankan mereka yang mendengarkan. Ia dipandang memiliki otoritas yang sangat berbeda dari apa yang biasa orang-orang Israel alami dari para pemimpin agama mereka yang seharusnya menjadi sosok yang menginspirasi bagi mereka. Ada 2 jenis otoritas, yakni otoritas yang berasal dari jabatan yang dipegang seseorang dan otoritas pribadi yang berbicara kuat tentang integritas batin, visi, dan nilai orang-orang itu. Mengapa Yesus memberikan pengaruh yang besar kepada para pendengarnya? Itu karena dia tampak berbicara dari dalam hati. Dia berbicara sebagai seseorang yang telah mengalami apa yang dia bicarakan. Tidak omong kosong. Yesus tidak pernah memiliki jabatan formal dari masyarakatnya selain dengan tepat digambarkan sebagai rabi atau guru. Bagaimanapun, otoritasnya mutlak karena mengalir dalam dirinya dari kebenaran tentang siapa dia dan hubungan esensialnya dengan Bapa Surgawi. Kemudian Injil menceritakan ada orang-orang yang kerasukan setan berteriak dan berkata, "Apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu engkau yang kudus dari Allah." Sesungguhnya ada yang mau disampaikan penginjil dengan ini. Setan sendiri tahu bahwa Allah lah yang menurut hakikatnya kudus, sehingga segala sesuatu yang berpautan dengan Allah menjadi kudus. Yesus dikatakan sebagai yang kudus dari Allah karena ia berpaut dengan Allah sebagai putranya dan karena dipilih sebagai Mesias dan diangkat menjadi kepala orang-orang beriman. Itulah sebabnya bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 18 ayat 15-20 pada minggu biasa keempat ini yang ditujukan kepada umat Allah oleh Musa menyatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya, tetapi Tuhan akan terus membangkitkan nabi-nabi setelah Musa, dan yang bertindak atas nama Tuhan untuk membuat jalan dan perintah Tuhan diketahui oleh bangsa-bangsa. Nabi seperti itu harus dipahami dan diwujudkan dalam diri Mesias yang dijanjikan,
yang sekarang kita kenal dalam diri Yesus Kristus, Allah yang benar dan manusia sejati, seperti yang diungkapkan dalam Injil hari ini. Ia mengajar dan bertindak dalam otoritas roh yang berasal dari Bapa. Yesus kini berbicara kepada kita dalam banyak kesempatan yang berbeda-beda dan melalui instrumen-instrumennya kepada kita hingga saat ini. Tanggapan yang harus diusahakan dari kita sangat baik diutarakan dalam surat Paulus kepada umat di Korintus sebagai bacaan kedua pada hari ini. Bacaan ini bukanlah menentukan mana yang lebih baik, kehidupan pernikahan atau hidup membujang, melainkan tentang fakta bahwa setiap orang memiliki anugerah khusus dari Tuhan. Paulus menginginkan dalam semangat Injil yang dia beritakan bahwa tidak ada yang dibebani oleh kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan. Sebaliknya setiap orang harus mempersembahkan dirinya kepada Tuhan sesuai dengan panggilannya masing-masing. Ia tidak menganjurkan untuk mendorong siapapun ke dalam cita-citanya di luar batas kemampuannya. Intinya ialah hati kita tidak terbagi untuk mengikuti, mencintai, dan melayani Allah. Ironisnya, ujian sebenarnya dari kesetiaan seseorang kepada Tuhan adalah bagaimana kita menanggapi perwujudan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kita terkadang seperti para pemuka agama Yahudi waktu itu. Mereka yang disebut pengikut setia Tuhan gagal total dalam ujian ini karena mereka menolak Yesus dan menentang visinya. Jika kita kembali lagi ke Injil yang dibacakan hari ini, sungguh ironis bukan bahwa Yesus mampu mengusir setan, tetapi ia tidak mampu mengusir kebencian dan penipuan yang ada di hati lawan-lawannya yang berdusta dan menipu untuk secara salah menuduh, menghasut, dan menyalibkan dia. Tuhan Allah memberikan mahkota kehendak bebas dalam diri kita untuk menentukan kemana arah hidup kita. Para pemuka agama dengan sengaja dan keras kepala bekerja sama dengan kejahatan dalam hati mereka untuk melawan Yesus. Namun Yesus menang karena kenapa? Ia bangkit kembali setelah kematiannya untuk mematahkan kekuasaan mereka. Bagaimana supaya kita tidak terjerat dalam kejahatan dalam hati kita? Mendengarkan Yesus membutuhkan kerendahan hati, menerima nasihat, dan bantuan dari orang lain. Tuhan hadir lewat instrumen-instrumennya, yakni lewat Sri Paulus, ajaran magisterium gereja, para uskup, para imam, orang tua kita, bapak spiritual kita, bahkan teman-teman kita sebagai saluran kehendak Tuhan. Singkirkan kesombongan yang ada dalam diri kita, karena kesombongan tidak hanya membutakan kita untuk melihat kebenaran. Dia membuat tuli, mati rasa, dan tahan untuk tidak menerima rahmat dan bantuan dari orang-orang yang ditempatkan Tuhan. Para saudara yang terkasih, hari ini kita dipanggil oleh Kristus untuk mengusir semua yang merusak, penuh kebencian, menipu, tidak adil, dan tidak pengasih dalam hidup dan hati kita. Tetapi kita mesti ingat bahwa bagaimana untuk mengusir semua yang merusak itu mesti dengan bantuannya. Karena setan mana yang tidak tunduk atas otoritasnya? Kejahatan mana yang mampu melawan otoritasnya? Kita mesti melakukannya dengan doa, merenungkan kitab suci, dan refleksi untuk tinggal dekat dengan Tuhan sehingga tidak teralihkan dalam pelayanan kerajaan Allah dan nilai-nilai Injil dalam hidup kita sehari-hari. Jadi para saudara, yang terpenting adalah mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dari kita di sini dan saat ini. Marilah kita berjuang menjalani panggilan kita masing-masing, entah kita menikah, entah kita lajang, entah kita bangsawan, entah kita orang miskin, entah kita dalam kesulitan, entah kita dalam sukacita, dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Semoga permenungan ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, salam damai dan kebaikan. Tuhan memberkati.